sahabat rekan-rekan yang ada di Lampung dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Betul, Bang Galih. Masih diberikan kenikmatan. Betul. Masih diberikan hidup. Betul. Masih diberikan berjalan, bernapas dan yang lainnya. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Bang Jordi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baiklah, sahabat, dekat saja dulu kameramen sini, tidak apa-apa. Nah, jadi di sini ada informasi yang sangat penting. Informasinya itu tentang Madatu, tentang ante-ante Madatu. Jadi pentingnya itu luar biasa. Betul. Kita kemarin sudah melakukan perjalanan, sudah melakukan penelusuran tentang yang dimana Madatu dan anak-anak buahnya. Dan di sini pun insya Allah Madatu ini akan kita tobatkan, Madatu ini akan kita singkirkan ya Bang Jordi. Betul. Karena kemarin itu sudah kita habis gempur, sama sekali itu tidak ada yang sisa, termasuk antek-anteknya. Itu sayangnya kita nggak ada dokumentasi itu. Tidak ada dokumentasi. Waktu kita gempur Madatu, setelah kita gempur di dekat Gunung Kendet apa tuh, Bukit Kendet. Madatuk nyamperin Bang Rai, pura-puranya mau tobat, ternyata tidak tobat. Tidak tobat. Betul, kurang ajar memang itu Madatuk itu, menurut saya Bang Galih. Jadi setelan-setelan Madatu ini seperti anak buahnya. Iya betul, percis itu. Berpura-pura baik, padahal ya begitu. Iblis, betul. Laknat mereka semua ini. Betul. Biadab memang. Dan untuk para sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat semua ini dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan para sahabat semua ini diberikan kesehatan, kenikmatan yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Nah di sini pun kita kedatangan tamu ya Bang. Tamunya ini mungkin tidak asing lagi. Jadi untuk para sahabat tidak tahu ini ada keperluannya apa tamu ini, pantau terus. Gimana? Sahabat kenal dengan sosok ini? Kenal dengan siapa namanya ini Bang Jordi? Dargo Markoco. Dargo Markoco. Bang Dargo. Sing tukang emprut. Si tukang emprut ya? Iya. Ini biar tutup dulu ini, kayaknya silau dia. Iya. Nah, Bang Dargo, aman segitu ya? Ada apa Bos Dargo datang kemari? Tanya. Saya kedatangan di sini mau menjemput si Roy untuk mengikuti saya. Utusan dari Madatu. Jadi datang kemari, tidak apa-apa, dulu saja dulu santai dulu. Ya. Kenapa marah-marah ke sini? Jelas saya marah. Kenapa? Jadi karena nggak senang sama kamu ini. Nggak senang kenapa, Dargo? Ya selalu mengganggu aktivitas saya. Madatu, ritual di mana-mana selalu ada kamu. Saya nggak suka dengan kamunya. Astagfirullah. Bang Dargo, ya. Bang Dargo kan sudah tahu tugas-tugas kami itu kayak mana. Dari dulu sampai sekarang siapapun itu yang ingin mengganggu Bang Rai itu akan kami libas, akan kami hancurkan, termasuk siapapun. Paham? Segampang itu kamunya. Memang gampang melibas kalian semua, itu gampang. Guru-guru saya ini banyak sekali. Bukan Madatu saja. Mbak Geleng siapapun. Banyak guru saya. Banyak. Yang membantu saya menghabiskan seperti rel Lampung, Jordi, kamu ya Keleng. Mau saya tumpaskan karena menghambat aktivitas saya. Sombong kali kalian ini. Betul. Aku tahu guru kalian ini banyak. Ya. Aku tahu guru kalian ini sakti guru kalian ini mandraguna itu luar biasa. Ya. Tapi tetap saja kami tidak akan takut sama sekali. Selagi kami di jalan yang betul. Paham? Betul dari mana kalian? Ya menurut kalian kayak mana? Kami tidak betul.
Ya, kami mengingatkan orang biar bertobat, biar tidak berbuat jahat, biar tidak berjolim, biar tidak ritual, menjauhkan dari. Memang kamu ini kurang baik kayak mana? Saya nggak butuh penjelasan kamu. Tidak Nggak butuh. butuh nasihat kamu. Iya, memang kamu tidak butuh nasihat. Kenapa? Banyak iblisnya dalam otak kau sama hati kau itu. Paham? Jadi otak kau sama hati kau itu sudah tertutup sama iblis. Jadi ketika dinasehati tidak menerima nasihat dari orang lain, padahal itu nasihatnya bagus. Bagus dari mana? Kalau bagi Dargo, nggak ada yang bagus nasihat kamu. Tidak yang bagus. Ya. Ya terserah kau nih. Kalau menurut lagi tidak nasihatnya si bangsat bagi anjing kesrek itu. Kamu Dargo lebih baik tobatlah, sadar kau. Jangan kau mencela di sini. Nanti ku bikin kau ayam geprek di sini sama Bengling. Siapa takut? Saya kedatangan sini sendirian. Karena udah mampu menghadapi kalian semua. Kau sombong, cuma sendiri saja kau sombong. Iya memang. Kau sombong kali cuma Kalau sendiri. belum tahu kemampuan si Dargo. Apa memang kemampuan kau di sini kutanya? Gak bakalan bisa mati dan sampai kapan tuh? Tidak akan bisa mati? Ya. Hebat kali rupanya. Rupanya luar biasa Ngeling bahasanya ini, kata-katanya. Belalang aja mati. Masa ini manusia genderuwo ini nggak mati? Cecurut kau. Jadi dia itu sudah merasa hebat, sudah merasa kuat. Betul. Jadi mentang-mentang dia punya ilmu tinggi, betul. Sombong. Ya. Sudah dirasuki iblis. Jelas-jelasnya ini. Kau itu sama saja seperti manusia yang lain. Kau akan mati di sini, paham? Kau bagi Dargo bakalan mati. Kau bakalan mati. Sama saja semua akan mati. Kau disuruh sama Datuk kemari. Kau dikasih kekuatan sama Datuk di sini. Kau petantang-petenteng sombong karena kamu mencari kekuatan. Kamu tidak takut sama sekali. Kau pikir kami akan takut dengan kedatangan kau membawa kekuatan yang sangat hebat, Aku tahu kau ini sudah mempelajari ilmu lebih dalam lagi semenjak si Roy dan si Bule ditobatkan. Saya udah bertapa berbulan-bulan di Mbak Datuk, ya. Jadi persiapan kau kemarin yang mengisi ilmu itu untuk menyerang Bang Ray. Benar. Untuk menyerang kami juga. Ya. Sebetulnya Dargo, kekuatan kau itu, Datuk itu, ataupun guru kau atau sahabat kau itu, bisa kekuatan kau dipergunakan dengan yang baik. Bukan kau pergunakan dengan yang jahat seperti ini. Itu urusan saya. Makanya urusan kau itu menjadi urusanku. Mau ini baik, mau ini tidak baik, itu urusan saya. Tapi semuanya menyangkut kami semua. Kau tidak baik kepada Bang Ray, ya kami pun tidak baik kepada kalian. Karena apa? Saya selalu mengganggu aktivitas seperti teman-teman saya, mengganggu ritual-ritual saya. Apa? Apa itu ganggu itu? Iya, aku tahu. Makanya Bang Ray ini mengganggu kalian. Bang Ray ini itu mengingatkan kalian biar kalian ini bertobat, bukan mengganggu, bertobat. Udah nggak usah menyuruh saya tobat. Karena yang Bang Ray lakukan itu tahu kalian itu tidak betul, Datuk tidak betul, dihasut sama Tyson sama Om. Kalau bagi muridnya itu betul, itu benar. Bagi muridnya betul. Mengajarin benar terhadap murid-muridnya seperti saya. Tidak. Saya menerima benar. Kalau kamu mau menerima nggak benar, itu silakan. Jangan mengganggu saya. Ya sudah. Makin jadi kau, Dargo. Ya. Sebetulnya yang semakin menjadi itu kalian itu. Kami tidak mengganggu kalian. Kami ini hanya mengejar siapa bosnya. Tapi kalian datang kemari. Kau datang kemari. Ya. Kalau saya tidak berani, nggak bakalan saya datang ke sini. Nah berarti yang mengganggu siapa? Kalian semua. Yang datang ke sini siapa? Saya sendiri. Betul mengganggu kamu pula, kami lagi. Iya betul. Lagi santai di sini. Karena saya menanyakan si Roy kemana? Kamu ujuk mau ambil Roy itu kenapa sinyalnya? Tidak apa-apa, sudah mulai lagi aman. Sudah. Tunggu, Bos Dargo. Ayo. Jadi kau ini ingin menjemput Bang Roy sama Bang Bule? Ya, benar. Gimana Bang Jordi? Katanya mau menjemput. Karena apa? Saya tidak terima. Kamu selalu membujuk-bujuk.
teman-teman saya mengikuti kalian-kalian ini. Saya nggak senang. Dargo marah benar. Apalagi udah tahu Mbak Datuk menyuruh saya untuk datang ke kalian ini. Bang Dargo, Ya, Bang Bule sama Bang Roy itu sama Bang Komar lagi ada di daerah utara. Mereka lagi bersama-sama. Jadi mereka itu Bang Bule sama Bang Roy sama Bang Komar nggak ada di sini di Padepokan. Sudah ada 2 hari yang lalu. saya tidak peduli. Biarpun kemana aja saya kejar itu. Kejar Seperti bagaimana? Si Roy, Atau Bang Bule atau Bang Komar Bang Dargo mau ngambil begitu? Nggak bisa. Iya. Mereka juga sama, pasti melawan Bang Dargo. tidak peduli. Daripada nanti babak belur Bang Dargo. Saya tidak peduli. Biarpun babak belur, biarpun mampus sekaligus. Saya nggak bakalan takut terhadap siapapun yang menghalangin kita. Ya lebih baik sadarlah Bang Dargo. Nggak bakalan sadar saya. Tobat. Tobat. Tobat apa itu? Ya tobat Bang Dargo, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga Bang Dargo, bagi Bang Dargo. Saya nggak mau tobat. Kenapa kamu memaksa? Iya saya tahu. Kalau soal tobat itu yang bisa menggerakkan itu hati orang itu adalah Allah, bukan Bang Dargo, bukan saya, bukan Bang Keling. Ya, saya paham. Cuma Bang Dargo minimal sadar akan kesalahan Bang Dargo. Bang Dargo ini kesini sendiri, nanti dipatah-patahin ini tulang kaki, tulang tangannya bagaimana? Takut sayanya. Menghadapin kalian apa takut saya? Apanya? Saya sendirian di sini. Menemuin kalian-kalian ini. Nggak bakalan takut saya ya. Bakalan takut bagaimana, Bang Dargo? Bang Dargo ini sudah luar biasa mungkin, merasa pede dengan kesaktian Bang Dargo. Emang bedanya. Baik, kesaktian itu hanya milik Allah, Bang Dargo, bukan milik manusia. Bang Dargo merasa pede, merasa luar biasa badannya, tapi kan ada apa sih ya Bang Dargo? Hati-hati Bang Dargo. Apalagi Bang Dargo berani ke Padepokan sini. Saya dengan Bang Keling. Ya. Kalau mau bicara baik-baik, jangan berdiri, jangan sampai mujuk-mujuk tangan itu, nanti saya patahkan tangannya. Bagaimana? Para sahabat juga kesel lihat Bang Dargo ini. Dari dulu nggak pernah mau sadar. Nggak bakalan sadar sayanya. Iya, aturan sadar Bang Dargo. Kalau nggak sadar berarti Bang Dargo ini gila. Gila dari mana? Yang gila itu lu. Malah membalikan Bang Dargo. Katanya tadi nggak mau sadar. Bukan gila sayanya. Berarti bener nih. Kayaknya pelarian dari rumah sakit jiwa. Ya kayaknya ini gila nih. Gila. Ngomong gila-gila. Ditanya, Bang Dargo mau sadar, nggak mau sadar katanya. Nggak mau sadar. Nah, makanya. Waduh. Iya, Apa ini? iya stres. Bang Dargo ini stres. Iya, kalau orang ini itu orang sehat itu ketika dinasehati pasti dengar. Tapi dia tidak mau dengar sama sekali. Berarti Saya dengerin nasihat iya. kamu, tapi saya nggak perlu nasihat kamu itu. Tuh Iya, kan iya. tidak perlu katanya kan. Apa yang tidak perlu? Jadi, kita usir aja lah. Kalau lebih baik pulang lah. Pulang dengan baik-baik. Saya biarpun mampus di sini nggak bakalan pulang. Belum saya kasih mana tempatnya si Roy. sama si Bule. Jadi mau tahu di mana apa yang boleh. Biarpun di mana saya tetap saya kejar terus. Kalau kau mau tahu di mana Bang Roy sama Bang Bule itu sedang menuju ke tempat yang mana tuh. Mau penggak sendiri itu yang mana tuh. Kau paham? Kalau kau datang kemarin itu salah. Betul. Tak ada Bang Bule dan Bang Roy datang kemarin. Gampang itu. Semuanya. Apa seperti Sekarang kau pergi daripada nanti dibakar kau di sini. Betul. nggak bakalan pergi saya. Ini mau dibakar nih Bang Yuri. Benar. Dibakar aja Bang Yuri. Bakar di luar. Di mana? Di luar. Bisa bakar. Di luar gimana? Pakai apa? Pakai apa? Pakai bara ada api. Tojok dari yang tanya ini. Mau? Nggak bakalan takut sayanya. Astagfirullahaladzim. Saya kambing guling Bang Dargo. Bara api. Daripada nanti di akhirat nanti Bang Dargo lebih parah, mendingan di sini dicoba. Saya nggak tahu akhirat.
Apa itu? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kau. Wah, di atas. Pergi sekarang daripada aku habiskan kau. Pembalasan saya. Iya. Pembalasan apa, Saya saudara? akan datang menghancurkan sekalian-kalian. Nah, sebelum kau pergi kebutakan mata Iya. kau nih. Dalam buta kau. Pulang, tutup pintunya. Mampus kau. Sini kameramen, dekat saja. Biarkan saja itu dia. Astagfirullahaladzim. Ini puasa-puasa begini ada saja yang pancing-pancing emosi. Betul. Kita harus sabar memang. Harus sabar. Dikasih ujian, cobaan sama Allah bukan hanya sekedar ya tadi lah kondisi saja ya. Betul. Tetapi ya menghadapi orang juga sama. Dengan situasi kondisi menghadapi orang ini harus memang sabar juga Bang Li. Betul sekali. Karena kalau tidak sabar kita terpancing. Yang ada kita ya tadi mengurangi amal pahala kita. Betul. Benar. Kita udah dari pagi melakukan ya puasa di bulan Ramadan ini dengan baik ya. Ternyata ada aja ini kerocok-kerocok atau monyet-monyetnya ini nih. Banyak karena Madatu ini kan sekarang sudah terpojokan. Madatu ini sudah tidak bisa bergerak semakin luas lagi. Sudah dipersempit sama Bang Ray, sempit sama rekan-rekan yang lain termasuk Ki Slamet. Jadi otomatis itu mereka merayu melalui anak-anak buahnya. Betul. Mengacaukan melalui anak buahnya suruh menyerang, anak buahnya suruh berbuat curang. Biar Madatu ini santai-santai. Padahal percuma strategi mereka itu tidak akan ada yang menang. Betul. Apalagi melawan Bang Ray. Betul. Saya alangkah gemasnya itu Bang Keling. Rombongan si Tyson kan, si Tyson sombong, termasuk Madatuk datang ke saung Bang Ray. Dia nyata-nyata bilangnya mau tobat, ternyata dia menyerang, bohong, malah minta madu lagi. Malah minta madu. Iya, itu konyol Madatuk kelakuannya. Karena percis itu, kayak antek-anteknya itu, murid-muridnya. Makanya jangan mudah percaya kita. Betul. Kemarin maju lagi, tidak apa-apa maju lagi. Ya, dekatkan lagi. Bang Jori, masih semangat ini Bang Jori? Masih semangat saya. Bagaimanapun Bang Keling, yang namanya kita berjuang ya di jalan Allah, biarpun ini di bulan Ramadan, kita untuk menyisir bagaimana caranya kita aman, nyaman ya, kondusif. Tidak ada lagi orang-orang yang memang ya mungkin kalau memang kita tumpas habis-habisan dan tidak mungkin. Betul. Karena kan sudah jelas ada amar ma'ruf nahi dan munkar ya. Betul, sudah jelas ada kejahatan, ada kebaikan dan kita harus luruskan juga. Benar. Nah, kita berjuang di sini sudah jelas pasti ada penjahatnya, ada orang yang memang zalim. Ya kita perlu luruskan semuanya ini. Benar. Itu Bang Keling ya. Benar sekali. Itu para sahabat dimanapun berada. Nah, makanya itu kan sahabat juga harus berhati-hati. Harus pintar-pintar juga. Jangan sampai, intinya kayak gini, tayangan yang kita buat itu buat contoh. Iya, betul. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Betul. Itu semua itu buat edukasi para sahabat semua, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Betul. Nah, untuk para sahabat dimanapun berada, aku ini mau tahu nih sahabat ini absen dari mana juga. Mas Ibrahim sudah banyak ini. Ada Faisal, ada Liana juga, ada juga di sini Kirak Sabuana juga, terus ada Dafa juga, Nurwin juga, Saarudin juga, ada Saimi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para sahabat dimanapun berada. Jadi sahabat, hari ini tuh informasinya kita akan gempur yang dimana para mafia yang ada di luar. Betul. Betul Bang Jadi. Betul. Perempuan yang kemarin kita bicarakan, perempuan yang kemarin itu ada sama Madatuk yang akan menyerang Bang Ray Lampung itu sudah kita temukan lokasinya di mana. Betul Bang Jadi. Betul. Posisinya semalam kita melakukan penelusuran, cuma kita tidak bisa dokumentasi karena sinyalnya jelek dan baterainya juga lowbat. Betul. Karena ke tengah hutan juga. Nah, begitu kita pun jalan ke tengah hutan menuju tempat Madatuk,
bertemulah dengan si perempuan itu. Utusannya Madato, perempuan yang akan menyerang Bang Rey dengan cara licik. Nah, makanya kami pun di situ semua itu akan menghabisi perempuan itu. Cuma begitu kita mendekati perempuan itu dan mungkin tahu perempuannya. Betul. Perempuannya tahu dan akhirnya perempuannya itu lari. Menghindar dari kita semua. Jakarta Barat hadir Bang. Siap. Untuk para sahabat semua. Nah, yang kami kagetkan di sini itu para sahabat bukan cuma satu ternyata perempuannya. Betul Bang Jordi? Betul. Ada beberapa. Itu termasuk memang kalau kata di kerajaan itu perempuan yang banyak itu dayang-dayang ya Bang. Dayang-dayang. Dayang-dayang. Jadi jelas-jelas ini ada perempuan yang misterius itu, ya terlihat memang saktinya, kesaktiannya terlihat. Karena karismanya sangat luar biasa ya, kecantikannya luar biasa. Dan ada laki-laki juga yang memang jelas-jelas misterius. Di situ ada banyak perempuan. Berarti sudah jelas, ini dayang-dayangnya. Dayang-dayang. Dayang-dayangnya. Karena kenapa? Menurut Bang Ray dengan kemarin saya ketemu ya, Bang Ray Selamat ya, dengan Bang Renggo, dengan Bung Barap. Kita di sana, kita kaji dan kita sama-sama malamnya itu kita istiqoroh ya, Bang Keling. Itu hasilnya betul. Dayang-dayang ini supaya mengganggu spiritual. Semua spiritual. Semua spiritual. Betul. Biar bagaimana ini sudah jelas ini strategi Mah Datuk. Strategi perempuan ini yang sudah jelas perempuan ini serius ya. Sudah jelas ingin menghancurkan semua spiritual dengan cara dipancing oleh perempuan yang tidak ada di dunia ini. Cantiknya luar biasa. Makanya itu Bang Jordi. Padahal sangat disayangkan tuh perempuannya ya. Betul. Ini bagaimanapun Bang Keling, yang namanya perempuan kan ya. Ya kita sudah jelas lah ada sejarah ya. Iya, betul yang sekali. memang tidak bisa dilupakan sejarah Bang Keling. Benar sekali Bang Jordi. Segalak-galaknya, sekumis-kumisnya tebal. Kalau sama perempuan kan melewat juga. Nah, kalah kita. Betul. Jadi yang tadinya begini, wow, kalau Iya. depan. Nah, ini perlu kita minimalisir ya. Dengan cara bagaimana minimalisir kita? Dengan cara kita bertemu, kita kita briefing dengan spiritual yang lain. Jangan sampai ini terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi persiapan perempuan ini utusannya Madatu. Betul, karena jelas misi mereka ini adalah motifnya untuk tadi mengganggu semua spiritual yang akan digoda oleh perempuan-perempuan yang akan hadir ini. Jadi spiritual digoda sama perempuan tadi yang akan jelas-jelas kita khawatirannya kan tadi. Laki-laki itu kalahnya sama perempuan biasanya. Laki-laki itu kalah sama perempuan. Betul. Apalagi perempuan ini bisa mencalat. Benar ya. Berubah-ubah. Bisa saja dia begitu saya tentang begini atau Bang Keling. Kelihatannya sosok pacar Bang Keling. Atau sosok istri saya, sosok istri jadi bisa berubah-ubah rupa. Itu yang memang sekarang saya pikirkan. Khawatirnya saya melihat dengan mata daging saya sendiri tidak terlihat dengan batin, akhirnya kita tertipu daya. Oh betul. Pantesan untuk perempuan semalam berubah itu jadi salah seseorang. Pengen dimbrut. Iya makanya. Biar menghancurkan semua spiritual. Makanya semalam perempuan 67 apa 7 ya? Betul. 7 itu lagi nungging semua kan. Makanya itu dayang-dayangnya. Makanya sahabat pas kita datang kita melihat ada perempuan 7. Nah perempuan 7 ini dari jarak jauh kita terlihat lagi berdiri terus nungging. Betul. Untungnya kita tidak dekat ya. Untung kita nggak dekat, keduanya kita kan habis melaksanakan sholat tahajud semua jam 1 itu. Betul, makanya Bang Jordi bersama Bang Jordi sama aku pula ini punya inisiatif. Kupikir itu kan babi hutan. Nah begitu kami dekati nungging-nungging, aku pikir ini babi Iya, betul. Saya juga sama. Akhirnya Bang Jordi ngambil bambu, dilempar lah. Iya, ternyata yang bangun itu perempuan. Perempuan ternyata ya. Tapi menghilang mereka semua. Menghilang semua. Menghilang tanpa jejak. Menghilang tanpa jejak. Benar sekali. Untung kita habis ini tahajud itu. Semalam itu kita punya wudhu, jadi kita juga nggak tahu itu perempuan lah intinya. Benar sekali. Jadi kita juga sekarang harus berhati-hati bagaimanapun ya tadilah
kita ada apesnya lah, namanya manusia ya. Benar Makanya sekali. kita harus berhati-hati, jaga keselamatan diri kita. Betul sekali. Seperti itu Bang Eling. Nah, makanya untuk para sahabat dimanapun berada juga harus jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jangan Betul. mudah tertipu, jangan mudah terbuai dengan janji manis termasuk apapun itu. Apalagi sekarang kan mau lebaran, hati-hati. Betul. Banyak sekali penipuan-penipuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak oknum yang mengaku mengatasnamakan orang lain. Betul. Termasuk bisa saja ada oknum akan mengatasnamakan Bang Jordi, Betul. oknum mengatasnamakan Bang Keling, oknum mengatasnamakan Bang Roy, oknum mengatasnamakan Bang Bule, oknum mengatasnamakan Bang Komar. Dan hati-hati juga kalau ada oknum yang mengaku mengatasnamakan Bang Re Lampung. Hati-hati. Takutnya kan banyak sekali tuh oknum Betul, penipuan tuh meminta uang dulu, ini dulu, itu dulu. Akhirnya tertipu kan. Betul. Hati-hati. Biasanya tuh kalau mau lebaran begitu banyak Betul. oknum yang menghalalkan 1000 cara. Jangan pun ya tadi Bang Eling dalam hal 378 penipuan ya terhadap orang. Betul. Ini sudah jelas. Sekarang semakin merambak pembegalan. Banyak sekali, tapi hati-hati lah intinya. Iya, Intinya itu hati-hati intinya, hati-hati Hati-hati, kita. Jadi mungkin zaman semakin sulit ya, Benar. karena hati imannya lemah, akhirnya tergoda oleh setan ya, setan. Jadi terpedaya kita melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya, dilarang sama Allah juga, ya. Betul Jadi sekali. kita harus tetap kuatkan iman kita, perbaiki sholat kita, Perbanyak laksanakan sholat kita, ya. Terus Benar. bersalawat terus. Perbanyak salawat. Perbanyak sholawat kita supaya kita kuat iman Islam kita, Benar. supaya kita tahu akan hal yang memang yang buruk atau yang baik. Benar sekali, insya Allah. Jadi bisa mencerna lah. Kita kan selamat kalau misalkan semuanya. Betul. Dan Bang Betul Jori, sekali. Ya. Di sini pun ada Mbak Deva, kata Mbak Deva itu nyi beronrong. Apa beronrong? Apa? Beronrong. Katanya ada itu nyi beronrong. Oh. Itu adalah pendamping Mbak Dato. Jangan lupa salawat untuk menghindari tidak ingin. Jadi kita itu jangan lupa bersalawat asal dia tidak menghindari apa yang tidak kita inginkan. Betul. Tapi nyi berondong, gondrong apa? Nyi gurandong kali. Gondrong kayaknya. Gurandong. Nyi blorong. Tapi berondong. Ya itu Gondrong. salah nulis, nyi berorong kali. Nyi berorong kali ya. Tapi di sini tulisnya nyi berondong. Yang mana itu? Tuh, berondong. Kepikir nyi berondong. Ini kayaknya menurut saya ini apa ini nyi blorong. Blorong. Iya. Bukan berondong. Brongrong. Bukan berondong. Apa nyi berondong? Apa gondrong? Ya. Salah nulis nih Mbak Dapa kayaknya. Salah nulis ini. Iya, nyi Lagi blorong puasa. kali. Biasanya mungkin lagi puasa tidak connect matanya. Damping Sama- datuk. Sama tangannya tidak connect, lemas. Ya. Iya. Coba tanya dulu Bang Jiri, nyi gondrong. Iya, apa nyi coba Mbak Dapa, ini nyi bronrong apa nyi blorong? Itu, coba Mbak Dapa. blorong? Nyi gondrong. Nyi gondrong kayaknya. Nyi gondrong? Apa nyi? Nggak mungkin nyi gondrong. Emang ada nggak Mbak nyi gondrong? Nggak ada. Semuanya perempuan gondrong. Nyi gondrong, bukan nyi gondrong. Bukan nyi gondrong. Bukan nyi gondrong. Iya. Nyi gondrong itu berarti perempuan. Nyi gondrong. Nyi gondrong itu perempuan. Semuanya perempuan gondrong. Perempuan gondrong. Rata-rata. Perempuan itu gondrong, Bang Geling. Jadi bagaimanapun kita ya tadilah. Siapapun itu perempuannya ya kita tetap memohon doa ya terhadap para sahabat juga. Kita butuh doa lah dari para sahabat. Benar sekali. Pasti itu karena doa itu luar biasa. Iya. Bisa membuat kita ini satu selamat dari hal yang tidak diinginkan. Betul. Termasuk dari orang-orang zalim yang ingin berbuat jahat kepada kita semua. Betul. Baiklah, sahabat. Untuk para sahabat dimanapun berada, aku bersama Bang Jordi ini akan gempur mereka semua terus. Kepada sahabat dimanapun berada, selalu semangat. Tanamkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasrahkan semuanya apa yang kita ingin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar apa? Biar sahabat semua ini, ketika sahabat ingin mendapatkan hajatnya, sahabat terkabul. Ketika sahabat juga berada di perjalanan, diselamatkan dari mara bahaya. Amin. Ketika sahabat di perjalanan yang tidak ada orang-orang jalan yang akan berbuat jahat kepada sahabat semua. Amin. Amin. Ingat kepada sahabat semua dimanapun berada, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Betul. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, karena itu bisa menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Amin. Baik, Bang Jordi. Amin.
Berarti kita siap-siap berangkat. Betul, karena ini ada persiapan kita untuk meninjau di Sang Pemantauan juga di sana kita. Benar sekali. Baiklah, ini kita tutup dulu ya. Iya, Nanti kita kita lakukan tutup lagi. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.